أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah, di hari yang berkah ini insyaallah kita kembali berjumpa di channel Abi Alit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua kesehatan, kemudahan, dan keberkahan dimanapun kita berada. Mari kita lanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran di surah Al-Fatihah, yang alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki ayat yang ke-6, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Bagi yang berpendapat basmalah termasuk salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Kita akan kaji yang pertama dari sisi qiraat, bacaan ayat ini. Yang kedua, kita akan kaji dari makna perkata dari ayat ini. Dan yang terakhir, hikmah adanya doa di dalam ayat ini. Ikhwanur rahimakumullah, mari kita kaji yang pertama dari sisi qiraat. Di sini bacaannya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ada ihdi, ada hamzah di kasrah, ihdi. Hamzah ini akan nampak terlihat harakatnya pada saat ayat sebelumnya tidak diwasol atau tidak disambung kepada ayat ini. Ketika dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina, hamzahnya terlihat kasrahnya. Jika saja ayat sebelumnya diwasol, disambung ke ayat ini, maka hamzah dari ihdi akan hilang. Misalnya dia baca seperti ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dina, nuhdina, hilang kasrohnya hamzah. Kenapa demikian? Karena hamzah di sini adalah hamzah wasol atau hamzah penghubung, penyambung. Artinya ketika ada huruf yang mati, yang sukun, dia butuh sandaran huruf. Dia butuh bersandar kepada satu huruf. Maka si hamzah inilah yang berperan sebagai huruf tersebut. Ihdi, kita lihat ada hak mati, ihdi. Asal mulanya tidak ada hamzah di sini. Haknya mati saja. Kemudian si hak ini butuh penyambung agar hak ini bisa bersandar kepada satu huruf. Nah, disinilah hamzah itu dibutuhkan. Disebutlah dengan sebutan hamzah wasol. Dan ini berlaku di semua hamzah, di semua bacaan-bacaan Al-Quran. Ketika hamzah wasol disambung, maka akan hilang hamzahnya. Baik yang kasrah seperti ini, atau yang fathah seperti alhamdu misalnya, alhamdu. Ketika diwasol, bismillahirrahmanirrahim, alhamdu, hilang juga. Atau yang dhammah seperti ushdud, ushdud. Dari ayat sebelumnya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud. Ketika diwasol Haruna akhi ushdud, hilang
Dhammahnya hamzah u dari ushdud. Karena dia termasuk hamzah wasal. Ikhwanur rahimakumullah. Yang kedua dari kata sirata. Di sini ada huruf shad, ada huruf ra, alif dan ta, sirata. Para ulama jumhur kebanyakan dari mereka membaca kata sirata dengan menggunakan shad seperti yang kita lihat dalam Al-Qur'an. Sirata. Sebagian membaca dengan huruf sin. Jadi bukan sirat tapi sirat, sirata. Karena asal mula sirat adalah sirata, bukan sirata tapi sirata. Jadi dikembalikan ketika dibaca sin dari shad ini dikembalikan kepada asli kata sirata. Dan terakhir adalah pendapat yang membacanya dengan bacaan zai, bukan shad dan bukan dengan sin tapi zai. Jadi ihdinas zirat, ihdinas zirata. Dan ini sudah jadi dialek sebagian orang Arab. Jadi memang ada sebagian orang Arab yang membaca shad, setiap kali mereka menemukan huruf shad, maka mereka membacanya dengan bacaan zai, seperti Bani Kalab dan sebagainya. Jadi bacanya ihdinas ziratal mustaqim. Dan semua qiraat ini sahihah, sahih semuanya. Namun yang paling utama, yang paling fasihat dari tiga bacaan ini, shad, sin, dan zai adalah dibaca shad. Shad. Kenapa demikian? Karena ketika asalnya sin, sirata, di sini ada huruf ra dan huruf ta. Ra dan ta termasuk huruf yang tebal. Tafkhim kalau ra. Sementara ta disebut dengan sebutan huruf itbaq yang tertutup dan isti'la, naik ke atas. Sementara sin itu istifal, ke bawah hurufnya, tidak tebal, tipis. Makanya berat diucapkan ketika membaca sirata, sirata, berat menurut lidah mereka yang terbiasa dengan bahasa Arab. Oleh karenanya biar mutabaqah, biar sesuai dengan ra dan ta yang tebal, maka sin diganti dengan huruf shad. Jadi sirata, sirata. Ikhwani rahimakumullah. Kalau kita buka kitab Tafsir At-Tahrir karya Syekh Ibnu Ashura, beliau mengatakan bahwa awal mula penulisan sirat pun bukan dengan bukan sin, tapi dengan shad. Dan semua sahabat pun tahu bahwa asal mula sirat ini bukan shad tapi sin. Makanya mereka kenapa menulis huruf sirat dengan shad? Dikarenakan inilah bacaan yang paling utama dari dua bacaan tadi. Dan khawatir kalau misalnya sirata ditulis dengan huruf sin, seakan-akan yang lainnya tidak boleh. Hanya sin saja yang boleh, sirata. Makanya mereka mencatat dengan tulisan sirata, shad. Sebagaimana kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada sebagian bacaan yang ada huruf shad tapi di atasnya ada sin. Seperti dalam surah Al-Ghashiyah. Ada bimusaytir, bimusaytir, itu kita lihat di atasnya ada huruf sin. Kenapa? Ini berarti asal mula shad di sini adalah huruf sin. Dan juga di sebagian kata-kata Al-Quran yang ada shad, yang ada huruf sin di atasnya. Ini yang kedua. Dan yang terakhir adalah di sini ada kata mustaqim. Mustaqim. Kita fokus kepada
ucapan qim. Qaf, ya, mim. Qim. Para ulama ahli tajwid menyebutnya dengan istilah mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun artinya dipanjangkan karena arid lis sukun, karena baru mati. Baru matinya. Asalnya mustaqima. Ihdinas siratal mustaqima, kemudian dimatikan qaf si mimnya. Jadilah mustaqim. Jadi namanya mad arid lis sukun. Para ulama ahli tajwid mengatakan bahwa ketika kita membaca satu bacaan mad arid lis sukun, maka di sini boleh kita baca dengan 3 cara. Yang pertama, boleh dipanjangkan selama 2 harokat. Jadi mustaqim. Yang kedua, boleh dibaca selama 4 harokat. Jadi mustaqim. Dan terakhir boleh juga dibaca dengan bacaan selama panjangnya 6 harokat paling lama. Mustaqim. Jadi boleh dibaca ihdinas siratal mustaqim 2 harokat. Atau 4 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Atau 6 harokat. Ihdinas siratal mustaqim. Dan ini boleh dibaca di semua mad arid disukun. Dari basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Yang kedua juga sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga, keempat, sampai terakhir itu boleh dibaca dengan bacaan tadi. 2 harokat panjangnya, 4 harokat, atau 6 harokat. Ikhwanur rahimakumullah, itulah penjelasan dari qiraat dari ayat ini. Yang kedua, kita akan sama-sama mengkaji dari lafaz dan makna ayat ini. Yang pertama, kita akan kaji dari lafaz ihdi, dari ihdina, ihdi. Ihdi adalah sigot amr, bentuk fi'il amar yang diambil dari sumber kata atau akar kata hidayah. Hidayah itu akar katanya. Dari hidayah menjadi hada, yahdi, hidayatan, hadin, mahdiyun, ihdi, fi'il amar. Yang artinya hidayah adalah al-irsyad, petunjuk atau bimbingan, ad-dilalah, petunjuk. At-taufiq juga bisa diartikan dengan makna taufik. Itu hidayah. Di sini disebutkan fi'il amar. Artinya fi'il yang berartikan perintah secara lafaz. Kalau kita lihat para ulama ahli ma'ani, ahli mantik, dan juga usul fikih, mereka mengatakan bahwa fi'il amar itu terbagi bermacam-macam makna. Tidak hanya makna amar saja, tetapi banyak diantaranya adalah makna doa, seperti dalam ayat ini, ihdi. Dan definisi antara doa dan amar itu berbeda. Kalau definisi amar, tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Tolabul fi'li, menuntut untuk melakukan suatu perbuatan, pekerjaan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya. Seperti Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya, para nabi kepada umatnya, kemudian guru kepada muridnya, atau orang tua kepada anaknya. Ini disebut dengan sebutan amar, karena ada perintah dari atas ke bawah. Sementara doa kebalikan dari makna amar, yaitu talabul fi'li minal
adna ilal a'la, meminta untuk melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih rendah kedudukannya kepada pihak yang lebih tinggi kedudukannya, seperti makhluk kepada Allah Ta'ala Azza wa Jal, umat kepada nabinya, murid kepada gurunya, anak kepada orang tuanya. Ini semua disebut dengan makna doa, bukan makna amar. Dan juga sangat tidak sopan ketika orang mengatakan bahwa ihdi adalah maknanya amar, perintah. Sangat tidak sopan kepada Allah Ta'ala. Oleh karenanya kita katakan ihdi ini adalah fi'il doa. Agar apa? Agar kita berlaku sopan kepada Allah Ta'ala dalam segala hal, termasuk diantaranya tentang penyebutan fi'il ini. Jadi fi'il doa namanya. Ikhwan rahimakumullah. Kemudian di sini ada, setelah ini ada kata na yang berartikan nahnu, kami makna jamak. Meskipun yang baca surat ini sendirian, tetapi diwajibkan, diharuskan untuk membaca ihdina, bukan ihdini. Kenapa? Yang pertama ittiba kepada Al-Quran, mengikuti Al-Quran. Yang kedua sopan. Ini diantara kesopanan kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Ketika mengatakan ihdini dan ihdina itu berbeda. Ihdini dan ihdina. Kalau ihdina itu lebih sopan daripada berdoa dengan ihdini. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan dengan pengucapan jama' ihdina itu aqrabu lil ijabah. Aqrabu lil ijabah, lebih dekat kepada ijabah. Ikhwan rahimakumullah. Inilah makanya disebutkan dalam bait ini dengan penggunaan kata na, kata jamak. Berikutnya ada kata as-sirata, ihdinas sirata, as-sirata, yang diartikan dengan jalan. Ada beberapa lafaz bahasa Arab yang mirip dengan kata jalan. Di antaranya at-tariq, as-sabil, itu maknanya jalan. At-tariq, as-sabil, as-sirat, semuanya maknanya jalan. Namun ada sedikit perbedaan menurut sebagian ulama. Jadi kalau as-sirat ini, as-sirat itu adalah awsa'ut tariq, jalan yang paling lega, paling luas. Artinya jalan utama as-sirat. Sementara at-tariq dan as-sabil itu jalan-jalan kecil atau ganggang yang menuju kepada jalan utama. Ikhwan rahimakumullah. Ini asal mula kata as-sirat. Jadi artinya adalah jalan. Asal mula sirat, seperti tadi kita sampaikan bahwasanya as-sirat asal mulanya adalah hurufnya bukan shad tapi sin, sirata. Dari sarata yasrutu, atau sarita yasratu saratan, artinya menelan. Saratat tu'am, menelan makanan. Jadi dari makna jalan tadi diambillah kata sirat, seperti halnya menelan. Kita lihat sekarang kalau orang makan, dia menelan makanannya. Sama halnya seperti orang sedang jalan, ketika dia berada di atas jalan, maka seakan-akan si jalan itu menelan dia. Makanya para ulama meminjam kata ini, dimaknakan jalan seperti apa? Seperti halnya orang menelan makanan, maka ini pun sama. Jalan juga sama, menelan orang yang melaluinya. Ikhwan rahimakumullah. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan dalam kitabnya, umumnya makna sirat adalah jalan. Kemudian ulama tafsir menjadikan makna jalan di sini dengan kullu qaulin wa fi'lin usifa bistiqamatin aw wijajin.
Artinya setiap ucapan, setiap perbuatan yang disifati dengan sifat lurus atau dengan sifat bengkok, maka itulah yang disebut dengan sirat maknanya. Setiap ucapan, perbuatan yang lurus atau yang bengkok. Kalau misalnya ucapan dan perbuatannya lurus, disebut dengan istilah siratal mustaqim. Tapi kalau misalnya ucapannya, perbuatannya tidak lurus, bengkok, disebut dengan istilah siratal mu'waj, jalan yang bengkok. Ikhwanul rahimakumullah, inilah sedikit penjabaran tentang makna dan lafaz as-sirat. Kemudian ada mustaqim, yang lurus, berarti ada yang bengkok. Lalu apa yang dimaksud dalam ayat ini? Siratal mustaqim, bimbinglah kami, tunjukilah kami kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang penafsiran siratal mustaqim. Di antara mereka ada yang mengartikan siratal mustaqim dengan arti kitabullah. As-siratul mustaqim kitabullah. Bahwa siratul mustaqim adalah kitabullah, Al-Quran. Pendapat ini dipegang oleh sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Jadi maknanya siratul mustaqim adalah Al-Quran. Artinya bimbinglah kami untuk dapat membaca dan mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Yang kedua, ada pendapat mengatakan as-siratal mustaqim artinya adalah al-Islam. As-siratal mustaqim huwa al-Islam. Islam artinya. Sebagaimana pendapat ini dipegang oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa siratal mustaqim adalah Islam, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Dan ini semakna dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan dalam hadisnya bahwa Allah Ta'ala membuat satu perumpamaan. Yang pertama, ada sebuah jalan yang lurus, siratal mustaqim. Ada sebuah jalan yang lurus, siratal mustaqim. Kemudian di kanan kirinya itu ada tembok terbentang. Dan di tembok ini banyak pintu-pintu terbuka. Pintu terbuka dan ditutup dengan kain. Di depan pintu masuk ada seorang penyeru yang berkata, ayuhan nas, udkhulus sirata jami'an wa la ta'wajju. Wahai sekalian manusia, masuklah kalian ke jalan ini. Masuk semuanya dan jangan pernah sekali-kali berbelok darinya. Dan satu lagi, ada penyeru di atas. Dia akan menyeru ketika ada seorang manusia mencoba membuka salah satu pintu dari pintu-pintu tadi. Dia berkata, waihak, celaka kamu, la taftahu. Jangan kau buka pintu itu. Jangan dibuka pintu itu. Innaka in taftahu talujjahu. Karena kalau kau coba buka pintu itu, maka kau akan masuk ke dalamnya. Di sini ada siratal mustaqim, ada dinding atau tembok, ada pintu, ada dua penyeru. Dalam hadis ini disebutkan bahwa siratal mustaqim adalah al-Islam. Dinding atau tembok kanan kirinya disebut dengan hududullah, batasan-batasan Allah Ta'ala. Dan pintu semua yang terbuka itu adalah maharimullah, apapun yang Allah haramkan di dalamnya. Dan penyeru di depan pintu masuk itu adalah Al-Quran. Dan di atas satu lagi penyeru, dialah al-wa'id, nasihat yang masuk ke hati setiap orang-orang muslim. Ikhwan rahimakumullah, dalam hadis ini disebutkan bahwa siratal mustaqim adalah Islam. Ini makna kedua dari makna as-siratal mustaqim.
Yang ketiga, as-siratal mustaqim diartikan pula dengan arti hak. Hak. Ini menurut pendapat Mujahid. Artinya ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ya Allah kepada jalan yang hak. Yang hak bukan yang batil. Menurut Imam Mujahid. Dan terakhir di sini ada yang mengartikan atau mentafsirkan makna as-siratal mustaqim dengan makna mutaba'ah bin Nabi, mengikuti Nabi dan juga dua sahabatnya. Ikuti Nabi dan dua sahabatnya. Siapa mereka? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Maknanya, jadi ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami agar kami dapat mengikuti jejaknya Nabi dan juga dua sahabat beliau. Ya ikhwan rahimakumullah. Dari empat makna ini sebetulnya semuanya merujuk kepada satu tujuan. Apa itu? Mutaba'atul lillah dan wan nabi. Mengikuti yang Allah perintahkan dan juga Nabi perintahkan. Siapa yang mengikuti Nabi dan dua sahabatnya, berarti dia sama dengan mengikuti yang hak. Siapa yang mengikuti yang hak, maka sama dengan mengikuti ajaran Islam. Dan siapa yang mengikuti Islam, semua ajarannya, berarti dia telah mengikuti Al-Quranul Karim. Itulah kurang lebih makna dari ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Dan terakhir, hikmahnya kenapa di surat ini ada doa. Dari awal basmalah, hamdalah, tidak ada doa. Ketika ayat ini ada, maka ada doa di sini isinya. Hikmahnya apa? Hikmahnya sebagaimana Allah katakan dalam hadis qudsi bahwasanya Al-Fatihah ini adalah dibagi dua bagian. Sebagian buatku, sebagian buat hambaku. Nisfuha li wa nisfuha li abdi, kata Allah Ta'ala. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim untuk Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin untuk Allah Ta'ala juga. Ar-Rahmanir Rahim untuk Allah juga. Maliki Yaumiddin untuk Allah juga. Kemudian Iyyaka na'budu, ini untuk Allah Ta'ala. Dan sebagiannya wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim sampai selesai, ini untuk hambanya Allah Ta'ala. Ikhwan rahimakumullah. Dan hikmahnya di sini kenapa ada doa setelah pujian. Setelah kita memuji Allah Ta'ala dari ayat pertama sampai ayat ke-5, lalu muncullah ayat ini, ihdinas siratal mustaqim. Ini isyarah buat kita semua bahwa kalau kita berdoa kepada Allah Ta'ala, jangan langsung berdoa, tetapi pujilah Allah Ta'ala setinggi-tingginya. Jangan langsung berdoa. Misalnya kita berdoa tentang minta rezeki, maka pujilah Allah dengan sebutan Razzaq. Urzuqni ya Razzaq. Kita minta kasih sayang, pujilah Allah dengan sifat yang kasih sayang. Irhamni ya Rahman, irhamni ya Rahim, dan sebagainya. Dan ini adalah tanda-tanda di antara doa yang diijabah. Kita berdoa setelah kita memuji Allah Ta'ala. Ikhwan rahimakumullah. Kalau saja di antara kita bertanya, kenapa kita minta hidayah kepada Allah Ta'ala, sementara kita sendiri sudah dapat hidayah? Sama halnya orang beriman disuruh beriman kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam An-Nisa, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab. Allah katakan, hai orang beriman, aminu billah, berimanlah kepada Allah, kepada Rasulnya dan kitab.
Dan kita beriman. Kenapa disuruh lagi? Sama seperti ini, ihdinas siratal mustaqim. Kita saat ini alhamdulillah dapat hidayah. Tapi kita minta lagi ihdinas siratal mustaqim. Apa hikmahnya di sini? Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, hikmahnya adalah kita adalah hamba Allah yang lemah. Lemah dalam hal apapun, kondisi bagaimanapun, waktu kapanpun kita lemah. Boleh jadi kita hari ini dapat hidayah, besoknya atau waktu ke depan kita akan melenceng dari hidayah kita, lepas dari hidayah kita. Makanya di sini kenapa hikmahnya? Karena kita sebagai hamba yang lemah tidak boleh lepas dari minta hidayah. Minta ditetapkan hidayah kita, ditambahkan hidayah kita. Agar Allah Ta'ala senantiasa meneguhkan hidayah, menambah-nambah hidayah kepada kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berpesan kepada kita semua di surah Ali Imran yang berbunyi, Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Coba kita perhatikan ayat yang mulia ini. Rabbana, hai Tuhan kami, la tuzigh qulubana. Janganlah engkau condongkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah kami dapat hidayah, dapat petunjuk. Ini pertanda bahwasanya kita tidak boleh lepas dari minta kepada Allah Ta'ala. Dan bahkan diriwayatkan sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, beliau merutinkan membaca ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Beliau baca setiap kali beliau sholat maghrib di rakaat ketiga setelah surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena beliau minta kepada Allah Ta'ala agar istiqamah dalam hidayah. Demikian mana ayat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.